lagi dengan saya di channel kesayangan kita di Dan Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau ngajarin tentang tutorial cara pembuatan program NC. Gimana sih cara bikin program NC? Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah NC itu apa sih? Mungkin banyak yang belum paham. Jadi di sini NC itu adalah numerical control kepanjangannya ya, atau biasa disebut dengan CNC. Ini adalah pengoperasian mesin secara otomatis yang dikendalikan oleh komputer. Cara pengendaliannya salah satunya dengan membuat suatu perintah yang disebut dengan program. Jadi untuk pergerakan suatu mesin CNC itu diatur oleh yang namanya program untuk penggerakannya ya. Nah, di sini ada contoh sampel programnya dari G50, S2000, bla 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 sampai ke M30. Kemudian di sini kita mau belajar dari program NC bubut. Kita fokuskan di bubut dulu yang tipe FANUC ya, FANUC. Nah, di dalam program itu ada yang namanya G-code. G-code itu apa sih? G-code itu digunakan untuk membuat suatu perintah atau pergerakan proses seperti gerakan cepat, pelan, melingkar, bisa mungkin gerakan serong kiri, serong kanan, serong tetangga, atau yang lainnya juga. Nah, untuk di sini ada G00 fungsinya untuk total positioning, ada G01 untuk gerakan linear atau lurus, ada G02 untuk gerakan melingkar searah jarum jam, ada G03 gerakan melingkar yang berlawanan arah jarum jam, G04 ini adalah duel atau jeda. Nah, di sini ada sampelnya. Contohnya misalnya kalau G04 X2,0 berarti artinya gerakan akan diam selama 2 detik atau dijeda selama 2 detik untuk proses programnya. Nah, di sini adalah analoginya. G00 ini adalah gerakan cepat mendekati material, G01 sampai sini, G04 ada jeda. Kemudian G01 lagi lanjut ke pemakanan, ada G02 pembuatan R dengan gerakan searah jarum jam, kemudian G03 pembuatan R dengan berlawanan arah jarum jam, lanjut lagi G01, kemudian G00 kembali ke titik awal. Selain itu ada G50 ini untuk memberi batas maksimum putaran spindle. Jadi misal kalau kita setting G50 S3000 berarti spindlenya kita batasin maksimal 3000. Jadi tidak akan suatu mesin akan melebihi dari kecepatan perputaran lebih dari 3000. Kemudian G96 ini adalah putaran spindle yang berubah sesuai diameter. Jadi putarannya menyesuaikan dari besar kecilnya diameter yang digunakan. Misalnya di sini ada G96 S250, maka dia akan terhitung dengan menggunakan VC 250 meter per menit. 250 meter per menit artinya dalam 1 menit dia akan mencapai sejauh jarak 250 meter jika dianalogikan ya. Kemudian ada G97. G97 kebalikannya dari G96 itu ini putaran spindle yang tidak berubah. Jadi mau ke diameter berapapun putaran akan tetap sama seperti itu. Jadi kalau di sini misalnya ada G97 pakai S250 sama ya S250, tapi di sini perhitungannya dia menjadi putaran RPM atau 250 menit per reference. Jadi dalam satu putaran dalam 1 menit terdapat 250 kali putaran. Nah, seperti itu. Kemudian lanjutnya ada gerakan absolut. Ada jenis-jenis pergerakannya di pemrograman. Ada absolut adalah gerakan yang dihitung berdasarkan dari titik nol awal. Jadi nol awal, kemudian kalau ada incremental itu kebalikannya. Itu gerakan dihitung dari titik nol terakhir. Jadi di mana titik terakhir dia berhenti, maka itu akan dianggap sebagai titik nol kalau menggunakan incremental. Nah, untuk pengaplikasiannya untuk absolut ada X, Y, dan Z. Kemudian kalau incremental ada U, V, dan V. Nah, sini saling berkorelasi ya. Jika X sama dengan U, Y sama dengan V, Z sama dengan V jika digunakan pada incremental. Oke, selanjutnya adalah M-code atau M-code.
M-code itu digunakan untuk memanggil fungsi dari mesin seperti perputaran spindle, arah perputaran spindle, pengeluaran coolant, dan macam-macam yang bisa majuin tailstock. Kemudian di sini M-code juga ada namanya M01. M01 itu artinya untuk optional stop. Fungsi dari optional stop untuk berhenti sebelum melakukan proses selanjutnya. Kemudian ada M03, ini spindle berputar searah dengan jarum jam. Kemudian ada M04, ini lawan arah jarum jam, kebalikan dari M03. Kemudian ada M05 nanti untuk menghentikan perputaran spindle. M06 ini untuk mengganti ganti turret, atau kita misalnya mau ganti tool, kita pakai M06. Kemudian ada M08. M08 itu adalah untuk membuat coolantnya ngalir. Kemudian selanjutnya adalah M09. M09 coolantnya off atau mematikan coolant. Kemudian ada M30. M30 berarti programnya finish, selesai programnya ya. Nah, kemudian ini adalah contoh dari turret, pergerakan turret seperti ini ya. Jadi kalau mau toolchain, turretnya yang bergerak seperti ini. Kemudian selanjutnya saya mau menjelaskan tentang, mau ngasih sampel lah istilahnya, pandangan cara penggunaan dari absolute dan incremental. Mungkin perbedaannya biar lebih jelas teman-temannya. Nah, contoh pertama adalah gerakan ke titik minus 8,6. Jadi ini anggap ini adalah koordinat yang mungkin biasa dijumpai di waktu sekolah dulu ya. Jadi contohnya adalah contoh pertama, kita mau ke titik minus 8,6. Kalau absolut kita menggunakan mau G01 mau G00 terserah teman-teman. G01 G00 X6 berarti X6 ke atas, kemudian Z minus 8 berarti Z ke arah minus 8. Jadi mungkin kalau ke arah kiri itu minus, ke arah kanan itu plus, bawah minus, atas plus ya. Kemudian atau jika dikombinasikan G00 atau G01 X6 Z-8, jadi langsung serong ke arah sini, jadi sekali gerakannya. Kemudian untuk incrementalnya, kalau absolut kita pakai X sama Z, kalau di incremental kita pakai U sama W, jadi U6 W-8. Atau juga sama, kalau dikombinasikan jadi U6 W-8 dijadikan satu paragraf lain, langsung ke sini. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini kita ke arah koordinat 4,6. Jadi sama dengan yang di atas ya. Kalau absolut X ke arah 6, berarti tadi X6 ke atas, kemudian Z4, Z ke arah plus, jadi Z ke arah 4, jadi 4,6. Atau jika digabungkan bisa langsung X6 Z4, X6 Z4, langsung sirong, satu gerakan ya. Itu juga dengan incremental seperti yang dijelaskan tadi di atas, kita hanya ganti dengan U dan W, jadi U6 W4. Atau kalau digabungkan jadi U6 W4 bersamaan, langsung sirong ke sini. Mungkin kalau ini sama ini aja mungkin masih kurang paham ya, bedanya terus di mana? Sama aja, cuma ganti U sama X doang. Di sini lebih jelasnya lagi di contoh ketiga. Kita akan melakukan dua pergerakan yang berbeda. Ada yang garis ungu sama yang garis merah. Untuk yang absolut, ini berarti gerakan ini ya. Untuk absolut, pertama kita lakukan gerakan Z4. Ini ya, kita yang ungu dulu, Z ke arah 4, kemudian X6, X ke atas 6, Z-8, Z-8. Jadi dia menuju ke titik pertama, titik ke 4,6. Setelah selesai dari titik 4,6, lanjut ke titik minus 8,6. Atau kalau mau yang pakai gerakan yang langsung ini, yang dua gerakan lebih cepat, tuh X6 Z4 jadikan 1, kemudian Z-8. Udah. Kemudian kalau di incrementalnya, nah di sini W4 sama ya seperti tadi, terus U6, terus
yang ini yang paling beda ya, bang, kelihatan incrementalnya adalah ini. Yang ketiga tuh W-12. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa incremental adalah titik nolnya tuh dianggap dari titik nol terakhir dia berhenti. Jadi tadi minus U6 berarti di sini jadi titik 0, berarti jarak sini ke sini adalah 4 ditambah 8, jadi ada 12. Nah, itu perbedaan absolut sama incremental. Atau jika digabungkan sama U6 W4 langsung ke sini, kemudian W-12 langsung ke sini. Nah, itu. Jadi mungkin bisa lebih jelas ya, lebih paham bedanya absolut sama incremental. Oke, untuk selanjutnya kita buat latihan dulu ya. Kita mau latihan membuat program. Di sini ada material diameternya 40. Terus mau kita bikin jadi seperti di gambar ini. Jadi diameter 36 dengan ada chamfernya 45 derajat. Oke, gimana cara bikinnya? Pertama kita bikin namanya dulu, programnya mau dikasih nama terserah teman-teman mau dikasih nama apa. Kemudian kita ketik G50 ST3000. Ini setting limitnya dulu, setting limit spindle-nya biar nggak over capacity dari mesin teman-teman. Kemudian kita buat G28 G00U0. G28 itu fungsinya buat apa? G28 itu untuk membalikan ke titik home dari mesin, jadi ke posisi home mesin. Nah, G28 tuh kombinasinya harus menggunakan incremental, bukan pakai absolut ya. Kemudian T01 01 M06. T01 01 M06 tuh T di sini untuk mengganti tool yang mau digunakan. Misalnya toolnya berada di nomor 3 ya teman-teman ganti jadi T0303 gitu. Terus M06 nya tuh untuk melakukan eksekusi perpindahan toolnya. Kemudian kita bikin G54 G00 X100 Z20 berarti pergerakan ke titik X200 Z20. Nah di sini. Kemudian X36 Z5 ke titik 36 Z5. Nah di sini nih kurang lebih ya dekat dengan benda kerjanya. Nah kalau teman-teman settingnya nolnya di sini, otomatis kalau kita dekatkan 5 mili harusnya toolnya ada di sini. Kemudian M01 ini untuk pemastian bahwa toolnya benar-benar 5 mili sebelum titik 0 atau titik pertemuan dengan benda kerja. Jika dicek 5 mili oke, berarti lanjut, berarti settingnya sudah benar. Kemudian G96 S150 kita lakukan putaran mesin dengan arah yang berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada M08 ini untuk mengeluarkan coolant. Terus ada G04 X0,5 kita kasih jeda 0,5 detik untuk mengeluarkan coolant. Kemudian G01 Z50 ke arah titik minus 50 dengan feeding 0,25. 0,25 di sini artinya dalam satu putaran terjadi pergerakan sejauh 0,25 mm. Itu artinya 0,25. Kemudian X38 Z60 bikin serong atau bikin chamfer 45 derajatnya. Dan Z-102 ini 102. Kenapa dikasih 102 bukan 100? Ini agar benar-benar terpotong materialnya. Kalau di pas 100 takutnya ada sisa pemakanan, makanya dilebihin jadi 102. Kemudian G00 U2B2 ini adalah pergerakan pembebasnya setelah pemotongan, geser dikit. Kemudian X100 Z5 jadi dibebaskan jauh ke titik 100 dan Z5. Kemudian karena sudah selesai, spindlenya kita stop pakai M05. Kemudian M09 kita matikan coolantnya, terus balikan posisi tool ke home mesin dengan G28. Yang terakhir M30 ini untuk menyelesaikan program, berarti programnya sudah selesai. Oke, kalau masih bingung gimana sih
pergerakannya. Di sini saya udah bikin simulasi hasil programnya. Pertama, ini material yang sebelum kita potong. Kemudian ini yang akan kita bikin ya, bentuk seperti ini. Nah, kemudian ini adalah program yang tadi kita bikin barusan. Terus ini pergerakannya mulai 50, G08, nanti ke titik home, T01, T06, mengeluarkan toolnya, manggil tool yang kita pilih, kemudian geser ke titik 120, geser ke titik 36, Z5, kemudian M01, kita cek dulu apakah oke apa enggaknya, ukur apa jaraknya, kemudian terus spindle-nya, keluarkan coolant-nya, kasih jeda sebelum coolant keluar, terus geser Z ke minus 50, kemudian Z naik ke 38 minus 60, terus Z minus 102, kemudian bebaskan dikit, kemudian jauhkan lagi ke titik 105. Nah, matikan spindle, proses sudah selesai ya. Matikan spindle, matikan coolant-nya, balikan ke titik awal ke mesin, kemudian M30, ini program selesai. Nah, yang perlu diperhatikan kalau di sini ada F0,25-nya pas sekali. Gimana? Kenapa yang di bawah nggak dikasih? Itu karena jika nggak dikasih, otomatis dia akan mengikuti feeding yang sudah tercantum di atasnya. Jadi gitu teman. Jadi sekian tutorial dari saya. Mungkin kalau ada saran dan kritik bisa ditulis atau diketik ya di kolom komen. Jika mau masih belajar lebih dalam lagi tentang program, bisa klik subscribe, tekan lonceng. Saya akan membuat video-video yang lain tentang bagaimana cara buat program-program yang tipe lain yang lebih yahui atau mungkin lebih kompleks lagi, sampai kepada pembuatan program dengan cara menggunakan makro. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk bersharing ilmu di sini. Oke, see you di lain kesempatan. Bye bye dan terima kasih.